No! God, please, no! 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 Austrian Grand Prix, salah satu trek legendaris F1 dan terkenal karena dua hal. Pertama, trek ini merupakan salah satu trek terpendek dalam kalender F1. Dan kedua, trek ini dikenal karena merupakan trek di mana para pembalap memanen trek limit. Nah, seperti biasa, gue adain voting kalian mau gue bahas balapan tahun berapa, dan banyak dari kalian yang ingin gue bahas Austrian Grand Prix 2014. Nah, ada apa dengan Austrian Grand Prix 2014? Musim 2014 dikenal sebagai musim pertama F1 menggunakan mesin V6 hybrid, di mana Mercedes itu benar-benar mendominasi regulasi baru ini ya. Tapi musim 2014 juga merupakan musim di mana Austrian Grand Prix kembali ke kalender F1 setelah 11 tahun. Nah, sayang ya, di saat Austria ada balik ke kalender F1, tim Austria yaitu Red Bull lagi di masa-masa lawaknya. Nah, kejutan di qualifying di mana Felipe Massa di Williams-nya meraih pole position, dan yang bikin luar biasanya lagi, Valtteri Bottas rekan timnya berada di posisi kedua untuk membuat Williams 1-2, dan Nico Rosberg di posisi ketiga. Felipe Massa saat itu menjadi satu-satunya pembalap non-Mercedes yang raih pole di musim itu, dan ini juga ternyata merupakan pole terakhirnya di F1. Nah, saat start, Felipe mampu mempertahankan pimpinan balapan menuju turn 1, tapi Nico Rosberg mampu naik ke posisi kedua, tapi disalip lagi pas di lurusan sama Valtteri Bottas. Sementara itu, Lewis Hamilton yang start di posisi ke-9 naik 5 posisi pada akhir lap pertama, sehingga dia hanya berada di bawah 1 detik di belakang rekan timnya yaitu Nico Rosberg. Mantap lah ya. Nah, amsyong untuk Red Bull ketika Sebastian Vettel mengalami masalah teknikal lagi untuk kesekian kalinya musim itu dan mobilnya berhenti pada lap pertama, tapi dia mampu menyalakan mobilnya lagi, tapi 1 lap di belakang. Aduh, how the mighty have fallen ya kan? Apakah hal ini akan terjadi ke Max nantinya? Tentu, tapi bukan tahun inilah. Nah, singkat cerita, Seb akhirnya harus DNF pada lap ke-34. Ya, DNF juga sih ujung-ujungnya, jadi ya wes lah ya. Di depan, dua Mercedes mampu menyalip kedua Williams dengan masuk pit lebih awal, berarti undercut ya. Yep, lagi-lagi Mercedes memimpin balapan 1-2, dan waktu itu gue rasa fans juga sudah bosan buat ngelihatnya ya. Tapi ya asiknya di era ini, kedua pembalap Mercedes itu saling jambak-jambakan. Jadi seru nontonnya. Kalau sekarang mah, ya jangankan saling jambak-jambakan ya kan. Checo aja udah jambakin dirinya sendiri tiap balapan. Nico menyalip duo Williams di fase pit stop pertama, sedangkan Lewis mendapatkan posisi kedua di fase pit stop kedua. Nah, ngomong-ngomong soal Checo ya, dia yang start di posisi ke-16 mampu menjalani balapan yang gokil di Force India-nya dengan menggunakan ban super soft untuk 16 lap terakhir, dan secara sukses menyalip Kevin Magnussen untuk posisi ke-6. Zaman-zaman Checo masih gacor juga nih jadi pembalap papan tengah. Tapi sayang skill pembalap papan tengahnya juga kebawa ke Red Bull. Di race ini, dua Mercedes mengalami masalah rem yang overheating. Ya, lagi ya. Walaupun mereka mendominasi musim itu, Mercedes itu sebenarnya bisa dibilang belum sempurna di beberapa aspek, seperti reliability dan pit stop mereka yang berapa kali lelet, khususnya di balapan ini nih, ke Lewis ya. Untungnya di sini Coulthard 44 belum rame ya, belum terlalu rame. Karena kalau iya mah udah siap bikin konspirasi sabotase kali ya. Biasalah. Udahlah bang, nggak capek-capek lu ngeros Coulthard 44 mulu. Nah, pada lap 55, Lewis ketahan oleh backmarker ya, pembalap belakang, yang membuat dia kehilangan sedetik dari Nico. Tapi di lap terakhir, Lewis diem-diem tuh perkecil jaraknya dengan Nico dan berada di atas sedetik dikit lah di akhir balapan. Namun itu tidak cukup karena Nico Rosberg mampu memenangkan Austrian Grand Prix di depan Lewis Hamilton dan Valtteri Bottas naik ke podium untuk pertama kalinya di F1 di Williams itu. Toto Wolff, full senyum lah ya ini karena sebagai shareholder Mercedes dan Williams, melihat mereka finish 1, 2, 3, 4 merupakan prestasi yang luar biasa. Apalagi ini dicapai di home race-nya Toto juga, yaitu di Austria juga. Jadi ya gacor ya. Nah, musim 2014 ini nggak hanya Mercedes, tapi tim mereka yang memiliki mesin Mercedes itu gacor lah ya. Kalau sekarang di MotoGP ada Ducati Cup. Kalau di F1 dulu ada Mercedes Cup. Edan, eta teh. Edun. Hasilnya membuat Nico Rosberg memimpin klasemen dengan jarak 29 poin dari Lewis, dan ini jarak terbesar Nico ke Lewis di musim itu. Lewis cukup frustasi dengan pit stop leletnya, tapi mengingat dia start di posisi ke-9,
finish kedua merupakan hasil yang bagus. Setelah gagal menang di Kanada, akhirnya Mercedes kembali ke jalur kemenangan. Walaupun Mercedes mendominasi, tapi kedua pembalap mereka tuh seperti gue bilang tadi, setidaknya kompetitif. Jadi pasti sampai balapan terakhir pun mereka pasti bakal masih jambak-jambakan untuk gelar juara dunia. Kalau sekarang ya, aduh ini lagi. Ya udahlah ya, nggak usah dibahas-bahas banget lah ya. Yang penting kaleng Red Bull terjual terus. Oke lah, sekian video kali ini, sedikit singkat lagi-lagi tapi ya udah ya. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue, dan ya siap-siap aja guys, sepertinya bakal banyak banget panen-panenan track limit di weekend ini, apalagi sprint weekend juga. Jadi kita saksikan saja Austrian Grand Prix ini nantinya gimana, dan semoga aja seru ya, seperti tahun-tahun sebelumnya. Oke lah, gue udah lelah, dan seperti biasa videonya akan tutup oleh I'm Emma Watson, thank you for watching.